Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kami mohon izin waktu sebentar terkait dengan beberapa informasi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, kami atas nama Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruhnya, SD maupun SMP, telah sukses dan selesai melaksanakan penilaian akhir tahun. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada laporan yang kita terima terkait dengan masalah-masalah PAT ini. Nah Bapak Ibu, terkait dengan kenaikan kelas ini, kami ingin menggarisbawahi sekali lagi bahwasanya Kabupaten Sijunjung adalah kabupaten inklusi. Kita sudah memasuki era dengan kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar mengartikan bahwa setiap anak itu berbeda-beda potensinya. Ada anak-anak berpotensi di bidang akademik, ada anak-anak berpotensi di bidang olahraga, seni, dan lain sebagainya. Artinya, dalam memberikan penilaian itu tidak boleh anak disamaratakan. Yang kedua, kita juga mungkin kepala SD dan SMP sedang berkutat juga dalam pengisian belangko ijazah. Kita sudah mengumumkan kelulusan peserta didik kita di kelas terakhir. Tentu hari ini kita akan mengisi ijazah. Kami ingatkan Bapak Ibu, ijazah kita itu dalam jumlah yang terbatas. Maka harus berlapis pengisiannya. Ditulis dengan pensil, diperiksa. Ditulis dengan pena, diperiksa. Pengalaman kita Bapak Ibu, setelah kita bagikan kepada anak-anak, maka keluarlah surat keterangan pengganti ijazah. Bapak Ibu, ijazah yang asli itu sangat sakral bagi anak-anak kita. Maka jangan sampai Bapak Ibu, mohon diminimalisir kesalahan itu. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Karena memang kalau sudah kita ganti dengan surat keterangan penggantian ijazah, tentu nilainya tidak lagi menjadi seperti yang tadi diharapkan oleh anak-anak. Yang kedua tentang data. Ada data NISN yang salah. Maka Bapak Ibu, ada data nama orang tua yang salah. Ada data tanggal lahir yang salah, Bapak Ibu. Kasihan kita kepada anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, karena hari ini adalah waktu-waktu pengisian ijazah, mohon Bapak Ibu safety-nya, pengawalannya dari kepala sekolah itu berlapis. Bentuk tim pengisi belangko ijazah. Tim itu terdiri dari tim pengonsep, tim pemeriksa konsep, tim penyalin konsep kalau sudah benar, tim pemeriksa hasil salinan, baru kita tulis dan ditandatangani. Kalaupun salah, ada waktu bagi anak-anak kita untuk mengganti. Jangan sampai tahun sudah berubah, ijazah baru dibagi, salah baru ketahuan, sehingga penggantiannya tidak ada. Saya mohon ini adalah hati nurani kita, bahwasanya 6 tahun dia sekolah di SD, atau 3 tahun di sekolah SMP, bukti dia selesai itu adalah sebuah belangko ijazah. Nah, alangkah tidak indahnya, tidak baiknya, kalau belangko ijazah itu diiringi dengan surat keterangan. Ini harus menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Memang para kepala sekolah, tahun depan, kita ya tidak ada lagi yang mengeluarkan surat keterangan tentang penggantian ijazah, atau surat keterangan kesalahan penulisan ijazah, karena menyangkut dengan ya tentu nasib anak di masa yang akan datang. Kemudian berikut Bapak Ibu, tugas kita dalam waktu yang dekat ini adalah penerimaan peserta didik baru. Bapak Ibu, kami sampaikan penerimaan peserta didik baru untuk tahun ini masih memperdomani Permendikbud nomor 1 tahun 2001 tentang PPDB. Artinya tidak ada perubahan. Tetap menggunakan zonasi. Untuk SD dalam zona itu 70%. Untuk SMP dalam zona itu minimal 50%. Tetap seperti itu. Mari kita maksimalkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kami juga ingin menginformasikan kepada kita semua, terutama kepada kepala SD, bahwa mulai tahun pelajaran 2022-2023 ini, salah satu SMP kita, yaitu SMP 3 di Kecamatan Kupitan, membuka program boarding class namanya. Boarding class ini adalah anak-anak kita boardingkan, kita inapkan, kita selama dia bersekolah
dia bertempat tinggal di sekolah. Nah, tentu ini biasa juga dilakukan oleh orang tua kita, tetapi banyak yang ke Padang Panjang, banyak yang ke Padang, banyak yang ke Payakumbuh, atau ke Haraman, atau ke Mahasalam, atau kemana saja. Nah, sesuai dengan janji politik Bapak Bupati, bahwasanya tahun ini kita coba membuka satu sekolah negeri di Kabupaten Sijunjung yang menyediakan boarding. Nah, kita namakan dengan boarding class, karena regulernya ada, hanya satu kelas saja yang kita buka. Jumlah siswanya terbatas 26 orang. Kami mohon kepada Bapak Ibu Kepala SD untuk menyampaikan ini kepada orang tua kita, supaya kalau ada yang berminat silakan mendaftar di SMP 3 di Padang Seposo. Nah, Bapak Ibu, ini tentu sebuah subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita sekolah keluar tentu biayanya cukup mahal ya. Nah, tentu biaya untuk melihat anak cukup mahal. Ini kita dekatkan di bagi anak-anak kita yang berminat, dan fasilitasnya semuanya kita coba lengkapi. Ya, kecuali biaya-biaya yang bersifat operasional bagi anak-anak kita, seperti uang makan dan sebagainya, tentu menjadi tanggung jawab orang tua. Ini bukan program sekolah nomor 2 ya. Nah, bukan sekolah nomor 2, artinya kualitasnya tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah boarding lain. Cuma karena dia sekolahnya sekolah negeri, maka sebagian besar operasionalnya kita subsidi, Bapak Ibu. Gaji guru dibayar oleh pemerintah. ATK listrik dibayar oleh pemerintah. Yang dibayar oleh orang tua itu adalah biaya pribadi anak, sehingga terkesan murah. Murah bukan berarti kualitasnya di bawah. Nah, mohon ini disebarluaskan, karena jumlahnya terbatas, tentu memang butuh seleksi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini sukses, sehingga bisa kita kembangkan untuk sekolah-sekolah lain di Kabupaten Sijunjung. Berikut Bapak Ibu, yang perlu juga kami informasikan terkait dengan tunjangan profesi guru. Bapak Ibu, sebentar lagi tentu akan memasuki masa libur akhir tahun ya, libur kenaikan kelas. Nah, kami ingin mempercepat penyaluran tunjangan profesi Bapak Ibu. Surat edaran sudah kita buat, mudah-mudahan telah sampai ke WA Group masing-masing sekolah-sekolah. Mohon itu ditindaklanjuti dan dipercepat ya. Jadi memang sambil libur, silakan berlibur Bapak Ibu, dan memang itu karena itu adalah diizinkan, silakan berlibur. Tapi Bapak Ibu kepala sekolah, mohon ini juga diperhatikan. Sehingga di awal tahun pelajaran baru, atau minimal di awal Juni, di awal Juli maksud kami, di awal Juli semua berkas sudah sampai, sehingga kita proses secepatnya. Sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu untuk libur. Kalau dalam surat kaitan, surat dinas pendidikan itu, kita mohonkan seluruh bahan itu sampai di dinas pendidikan itu paling lambat tanggal 5 Juli. Sehingga kita butuh proses, kita Bapak Ibu sekolah kembali pada tanggal 11 Juli, itu insya Allah sama seluruh Sumatera Barat, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan dana TPG itu untuk biaya sekolah anak-anak yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, tentu dukungan dari Bapak Ibu, percepatan dari Bapak Ibu, ini tentu akan mempengaruhi kecepatan kita dalam melakukan penyaluran. Sekali lagi, ini menjadi perhatian, bahan-bahan yang dibutuhkan tentu sudah ada dalam surat edaran kita. Kemudian berikut Bapak Ibu terkait dengan dana BOS. Nah, Bapak Ibu tentu kemarin mungkin sudah mengikuti bersama dengan bidang-bidang. Sampai dengan hari Jumat besok, kita sedang rekon Silpa BOS 2020 dan 2021. Jangan sampai ada yang tidak ikut rekon. Karena nanti kalau tidak ikut rekon, berapa uang terdaftar silvanya dipotong oleh kementerian. Jadi kita berusaha Bapak Ibu, paling tidak BOS 2020 yang sudah terpakai 2021 tidak lagi dipotong oleh kementerian. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita ikut rekon sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian Bapak Ibu, tentu terkait dengan pelaporan, segera pengalaman kita 2020-2021 diperiksa oleh pihak eksternal, baik dari BPK maupun dari inspektorat, itu tentu menjadi pelajaran kita semua. Ada beberapa hal yang perlu menjadi kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan itu tuh, berapa kebijakan kita? Yang pertama, sekolah tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk pencairan dana BOS. Bapak Ibu sudah bisa membuat NPD langsung, nota pencairan dana ke bank, tentu ditebuskan ke Dinas Pendidikan 1. Ini tidak lagi perlu meminta rekomendasi kita. Ini tentu Bapak Ibu harus mengawal diri sendiri, swakelola mengawalnya. Nah, karena kalau dulu sebelum meminta rekomendasi, kita periksa dulu, SPJ-nya udah dibuat apa belum, lengkap apa belum. Sekarang tidak itu kita lakukan lagi.
Sehingga memang Bapak Ibu harus mengawal diri sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita maksimalkan belanja atau pembayaran melalui non tunai. Karena hasil pemeriksaan BPK Bapak Ibu yang nanti kami insya Allah sebentar lagi juga akan hadir bersama DPRD dalam bentuk pengawasan, memang mendorong bagaimana sekolah-sekolah ini melakukan pembayaran itu dengan menggunakan pola non tunai. Contoh Bapak Ibu dalam rangka membayar gaji guru honor, tidak boleh lagi dibayar melalui tunai. Di pemindahan buku saja Bapak Ibu. Jadi setiap guru honor yang ada di sekolah itu memiliki buku rekening yang ada di Bank Nagari. Sehingga kita tidak perlu bawa uang ke sekolah dan langsung pindah bukukan karena kita belum bisa dengan menggunakan NCM. Ya, menuju Bapak Ibu. Kita akan coba menuju bahwa transaksi dana bos itu dengan menggunakan non tunai dengan pola NCM. Tapi sampai hari ini pola itu belum kita buat. Nah Bapak Ibu kami berharap tentu sesuai dengan surat edaran Bupati tentang transaksi belanja, bahwa belanja-belanja yang jumlahnya di atas 2 juta itu diwajibkan melalui non-tunai. Nah Bapak Ibu berikut, nih cukup banyak ini ya, berikut adalah tentang pensertifikatan tanah. Ya, pemerintah daerah hari ini membuka peluang bagi kita semua, terutama sekolah-sekolah, yang tanah atau aset sekolahnya belum dilakukan sertifikasi, saatnya sekarang Bapak Ibu untuk kita melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu sebelum kita masuk kepada tapera tentang dapodik. Bapak Ibu insya Allah Bapak Kepala Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan akan mengikuti rapat kerja dengan Kementerian hari Kamis besok terkait dengan pengadaan dan seleksi guru P3K. Tentu di situ akan ditetapkan formasi. Nah, Bapak Ibu, formasi ini salah satu dokumen yang bisa dipakai oleh kementerian adalah menggunakan dapodik. Maka Bapak Ibu dalam waktu yang singkat ini mohon kami semuanya perbaiki data dapodik Bapak Ibu, khususnya tentang tenaga pendidik dan kependidikan. Karena mungkin kalau jadwal Kabupaten Sijunjung itu entry formasi itu sampai tanggal 30 Juni. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memperbaiki dapodik di atas tanggal 30 Juni, tentu kita tidak bisa sesalkan kalau seandainya di sekolah itu tidak dapat formasi P3K. Itu beberapa informasi terkait dengan hal lain di soal tapera. Kemudian terkait dengan tapera, kita semua mungkin sudah membaca surat edaran dari Bapak Bupati Sijunjung, dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, untuk percepatan melakukan input, login, dan registrasi kita di tapera. Ibu. Nah, itu bagaimana langkah-langkahnya nanti akan dibantu penjelasannya oleh Bu Eka dan Pak Dodoy. Tapi tugas kita sebagai kepala sekolah memastikan seluruh guru PNS kita telah login dan registrasi di portal yang sudah disediakan oleh. Tanggal terakhir login ini Bapak Ibu 30 Juni. Tapi saya berharap tidak menunggu tanggal terakhir itu. Saya kira Bapak Ibu mungkin itu yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Kami Bapak Ibu mohon izin untuk tidak lanjut di ruang Zoom ini karena ada rapat tentang pengawasan di DPRD terkait dengan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2021. Silakan dilanjutkan Pak Dodoy dan mohon sampai tuntas sehingga memang apa yang kita targetkan tadi itu bisa kita capai dengan baik. Bapak Ibu mungkin pola-pola Zoom seperti ini, rapat-rapat seperti ini Pak Dodoy harus kita perbanyak ini. Karena cukup 1 jam saja kan, tidak perlu datang ke Muaro. Jadi Bapak Ibu tidak menunggu kerja. Berhenti kerja sebentar, setengah jam, kita diskusi, berapa informasi. Nah, kalau kita ke Muaro kan, di samping tempat, Bapak Ibu ngomel-ngomel, jauh, rapi setengah jam, di Muaro, ada makan di Pak Dodoy itu kan. Nah, jadi pola-pola seperti ini mungkin harus kita perbanyak ya, Zoom-Zoom seperti ini, sehingga informasi-informasi yang kita ingin sampaikan itu bisa selesai kita lakukan Bapak Ibu. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Kami izin untuk keluar dari ruang Zoom. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.